Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa mempelajari kitab tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita juga untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridhanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita di hari keberapa? Lebaran kapan lebaran? Hari Kamis ya? Kamis sampai Rabu? Sekarang Kamis dan Kamis lah antara itu. Sekarang udah Selasa ya? Insya Allah ya. Tapi sekarang kita sudah memasuki di hari yang ke-8 ya, di bulan Dzulhijjah. Jadi sering saya ingatkan ya, jadi bulan ini atau hari-hari ini 10 hari di awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia. Bahkan Rasulullah menyatakan amalan yang paling dicintai, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah, 10 di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad? Apakah bisa mengalahkan amalan di hari di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah? Walal jihad. Jihad pun tidak bisa menandingi, kecuali kata Rasulullah, seseorang yang berjihad di medan perang, kemudian dia dengan hartanya, dengan jiwanya, mengerahkan hartanya dan jiwanya, dan tidak pulang membawa apapun. Artinya dia gugur di medan perang, dia mati syahid. Bayangkan ya, ini baru bisa menandingi pahala di awal, amalan di awal bulan Dzulhijjah. Makanya ini kesempatan kita ya. Jadi apapun amalan bisa kita kerjakan di hari-hari ini, ya maka kerjakan. Sedekah, mau sholat sunnah, mau baca Quran, amalan apa saja itu lebih mulia. Bahkan dia mengatakan, kata para ulama, lebih mulia dari 10 hari di awal bulan Ramadan atau di bulan Ramadan ya. Nah, lebih mulia daripada amalan yang dijalankan di bulan Ramadan. Karena di hari-hari ini terkumpul banyak amal soleh. Ada puasa, ada sedekah, ada menyembelih, ada haji, ada umrah, ada Idul Adha, gitu kan. Pokoknya banyak amalan terkumpul di sini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Ya terkadang manusia itu, sebagian kaum muslimin itu nggak tahu mereka lalai atau gimana ya, atau kurang banyak yang mengingatkan. Kalau bulan Ramadan ini luar biasa antusias masyarakat. Ya, insya Allah ya, menyambutnya itu luar biasa kan. Ada yang baca Quran, masjid itu nggak pernah tutup berarti lah ya. Ada yang iktikaf segala macam ya, baca Quran, iktikaf, sedekah, luar biasa antusias mereka. Berlomba-lomba lah kita lihat kalau Ramadan, kalau sambutan Ramadan itu luar biasa. Tapi kayak di hari-hari ini 10 hari di awal bulan kayak biasa aja gitu. Terkesan kayaknya ya udah sama dengan hari yang lain. Padahal istimewa sekali hari ini. Dan ingat besok ya, tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Jangan lupa kita berpuasa. Ini ada yang namanya hari Arafah. Mungkin di Saudi hari ini sudah mulai. Karena mereka lebih dulu. Iya. Kalau di kita kan lebarannya Kamis, jadi mungkin puasa Arafahnya di Rabu, tanggal 9-nya Rabu. Nah kalau Saudi ini lebarannya kan Rabu, jadi hari Arafahnya hari ini tanggal 9-nya. Nah kita di situ minimal kita, walaupun kita nggak puasa dari awal tanggal 1 Dzulhijjah, tapi tanggal 9 jangan dilupakan. Kita tekankan. Kenapa kata Rasulullah? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha. Jadi puasa hari Arafah itu dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu, bayangkan, dan setahun berikut. Keren kan? Satu hari puasa itu ya dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun berikutnya.
Ini nggak dijumpai di hari-hari yang lain, puasa-puasa yang lain. Ya, subhanallah. Ini luar biasa ini. Makanya saya katakan 9 Arafah itu walaupun ulama itu mengatakan sunnah muakkad, hukumnya sunnah muakkad, ya nggak ada yang mengatakan sampai ke wajib, nggak ada. Cuman kita sebagai seorang muslim yang tamak dengan kebaikan, dengan pahala, ya tentu jangan terlewatkan lah. Kita tahu umur kita kan berapa sih? Dunia ini singkat sekali ya, singkat sekali. Kita kemarin mendengar saudara kita meninggal, padahal seumuran kita, ya kan, berarti kan singkat. Ternyata dia lah udah dipanggil duluan, ya ada yang sakit-sakitan, padahal masih muda, ya kan. Artinya di sini kita harus banyak cerdas itu. Bagaimana kita berbekal untuk akhirat kita, walaupun amalan sedikit tapi pahalanya besar kan. Ya maka momen-momen seperti ini kita manfaatkan. Ya, kita tahu kita akan tinggalkan dunia ini. Karena fase-fase ini kita akan lewati. Fase alam janin sudah nggak mungkin lagi kita kembali ke alam janin ya. Kita udah keluar di alam dunia sekarang. Dunia yang kita yang lewatnya sekarang ini. Di tempat ini kita untuk beramal saleh. Nanti fase yang berikutnya kita akan masuk ke alam kubur ya, alam barzakh. Nanti fase yang terakhir ada alam akhirat. Nah, itu yang harus kita persiapkan di sini. Ya, jangan tertipu dengan mewahnya dunia ya, sehingga kita lalai dari mengingat akhirat. Tetap kita cari dunia, kita semua orang kita tinggal di dunia, kita butuh dengan dunia. Tapi intinya untuk bekal menghadap Allah jangan sampai kita lewatkan, karena singkat sekali dunia ini. Ya sangat singkat. Dan orang yakin semua tahu bahwasanya kematian pasti apa? Pasti akan mendapatinya, akan merasakan. Setiap makhluk yang beriman pasti akan merasakan kematian. Baik, kemarin kita lanjut ya, kita sampai pada pembahasan tauhid asma wa sifat. Kemarin kita bahas apa? Masalah taktil lah ya. Jadi sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap apa? Asma dan sifat. Ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita tetapkan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Kita nggak boleh tidak boleh mengingkarinya, mentaktil. Ya, kemudian nggak boleh mentahrif, menyelewengkan maknanya. Kita nggak boleh apalagi membagaimanakan, dan nggak boleh menyerupakan dengan makhluk. Ingat ya, itu kaidah yang sangat penting, dan inilah akidah Ahlussunnah yang dibawa dari zaman ke zaman. Imam Syafi'i berakidah seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini, ya Imam Malik seperti ini. Akhirnya Imam 4 yang mereka menjadi pemahaman para sahabat, diikuti oleh imam-imam yang lainnya sampai saat ini terjaga. Nah, kemarin kita sebutkan masalah taktil. Taktil ada 3 ya. Taktil itu artinya apa? Kemarin meninggalkan atau menafikan. Ya, meninggalkan atau menafikan. Yang pertama menafikan kemuliaan dan kesucian bagi Allah. Ya, kesempurnaan Allah dan kesucian bagi Allah. Contohnya apa? Mentaktil atau mengingkari nama-nama dan sifat bagi Allah. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada taktil apa? Jadi meninggalkan Allah dengan apa? Meninggalkan interaksi, mentaktil Allah, menafikan Allah artinya apa? Seorang hamba meninggalkan interaksi dengan Allah. Artinya meninggalkan ibadah, dia tidak beribadah kepada Allah, menyanyiakan amal perintah-perintah Allah. Itu sama, itu maksudnya taktil itu. Karena meninggalkan apa? Perintah-perintah Allah. Atau bahkan dia beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik itu sama mentaktil Allah. Memutus hubungan dia dengan Allah dengan beribadah kepada selain Allah, kan begitu. Itu namanya taktil juga. Sama kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah kewajiban agama, itu artinya kita mentaktil Allah. Ya, meninggalkan Allah dari sisi apa? Interaksi antara hamba dengan Allah, dengan meninggalkan ibadah. Ya, itu juga mentaktil namanya. Terus yang ketiga kemudian apa? Mentaktil yang mana? Seorang hamba meninggalkan, tidak mengakui penciptanya, seperti anggapan manusia yang mengatakan apa? Ini adalah kejadian alam, gitu kan ya, alamiah. Apalagi Islam mereka itu alam, ya ini adalah alamiah, kejadian yang alamiah. Jadi adanya hujan, adanya pohon, adanya tumbuh-tumbuhan, kemudian adanya gunung, adanya lautan. Ini proses alamiah, hukum alam misalnya. Ini hukum alam nggak sama mereka ya? Bukan hukum Allah, tapi ini hukum alam seperti itu. Memang sudah ada lautan, sudah ada ya tumbuh-tumbuhan, sudah ada lautan, sudah ada pegunungan. Itu hukum alam saja, nggak ada kaitannya dengan Allah.
Nah, ini juga sama seperti ini. Artinya alam ini tercipta dengan sendirinya gitu lah. Ya, dengan sendirinya aja alamnya saja gitu, tanpa ada sang pencipta. Ini sama juga mentaktil. Yang mentaktil Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ya, tidak mengakui Allah yang menciptakan alam semesta. Ya. Jadi seorang hamba kalau tidak meyakini atau meninggalkan atau tidak meyakini bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya, ya, maka itu sama juga mentaktil Allah, ya, mentaktil Allah. Jadi seorang hamba makhluk itu ya mentaktil, meninggalkan atau menafikan dari sang penciptanya. Itu namanya taktil, ya, menafikan atau meninggalkan. Nah, ini banyak ya biasanya orang-orang yang belajar dunia fisika, sains itu kan, mereka lebih ke sifatnya itu hukum alam gitu ya, penelitiannya seperti itu, sebab saja gitu, tapi dia enggak. Kadang mereka kan ada yang ateis kan, ateis, nggak yakin adanya sang pencipta. Itu sebenarnya itu juga sama artinya mentaktil. Baik, sekarang kita masuk ya. Nah gini ya. Terus gimana? Kemarin kita sampaikan bedanya mentaktil dengan mentahrif. Kalau mentahrif kan menyelewengkan ya makna dari aslinya. Contohnya kemarin Allah punya tangan diganti dengan kudroh, kekuasaan. Allah turun ke langit dunia diganti dengan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya, gitu ya. Itu kan mentahrif, menyelewengkan makna dari aslinya. Dia menafsirkan sendiri, ya, menafsirkan dengan tafsiran sendiri. Padahal Allah nggak mengatakan seperti itu, dia sok tahu atas nama, atas sifat Allah juga nggak boleh. Terus apa bedanya? Mentahrif dengan mentaktil. Kalau taktil kan menafikan. Iya, menafikan. Udah nafikan gitu aja kan. Iya. Kalau tahrif dia merubah dengan makna yang lain, menafsirkan dengan makna yang lain. Ya, menafsirkan, mengganti dengan makna yang lain. Berarti gini ya. Berarti setiap orang yang mentahrif nih, menyelewengkan makna dari aslinya ya. Mengganti makna yang lain, menafsirkan dengan makna yang lain. Setiap orang yang mentahrif pasti mentaktil. Paham ya? Kan berawal dari ini dulu nih. Oke, kemarin sudah saya katakan. Menyerupakan, diserupakan dulu, dikhayalkan. Sifat Allah dikhayal-khayalkan dulu. Setelah itu apa? Ditaktil, dihilangkan, diingkari. Oh, kalau Allah itu istiwa di atas arasy, berarti sama dong dengan istiwanya siapa? Seorang raja, ya, makhluk. Seorang raja di singgasana gitu kan, mungkin dia pikirnya seperti itu. Mirip-mirip kayak gitulah, kayak gitu. Ini yang menghayal nih. Diserupakan dulu. Saat diserupakan, dikhayal-khayalkan dulu. Kalau kayak gini nggak bisa lah. Berarti apa? Serupa dengan makhluk, kata dia gitu kan. Masa Allah serupa dengan makhluk? Nah, berangkat dari menyerupakan tadi, tasybih tadi, akhirnya mentaktil, dihilangkan. Nah, berarti Allah nggak punya sifat istiwa. Karena kalau istiwa pasti sama dengan makhluk, menyerupai makhluk. Kan gitu kan? Nah itu berarti setiap orang yang pertama dari menyerupakan dulu, lantas ditaktil, dibuang kan ya, diingkari lah, dinafikan, diingkari sifat tersebut. Terus diganti, diganti, ditahrif, namanya kan dia kan ditafsirkan dengan makna yang lain kan, ditahrif namanya, ditahrif dengan berarti maknanya bukan istiwa, tapi apa? Istaula. Apa itu istaula kemarin? Mengerajai, menguasai. Iya, berarti istaula bukan istawa. Nah itu berarti setiap orang yang mentahrif itu pasti diawali dengan taktil, ditaktil dulu baru ditahrif. Berarti itu ya, paham ya? Jadi setiap orang yang mentahrif pasti dia mentaktil. Pasti itu berangkat dari taktil baru tahtil. Urutannya apa ya? Menyerupakan dulu, kemudian habis menyerupakan ditaktil, habis ditaktil apa? Ditahrif. Iya kan? Nah, ngerti ya? Saya ngerti. Berarti setiap orang yang mentahrif pasti mentaktil. Diawali dengan taktil baru tahrif. Tapi sebaliknya, tidak setiap orang yang mentaktil itu mentahrif. Karena bisa jadi dia hanya cuma sekedar menafikan saja udah, nggak mentahrif ya. Jadi tidak semua orang yang mentaktil itu mentahrif, menyelewengkan. Ya seperti orang-orang Jahmiyah kan mereka mengingkari doang, tapi nggak ditakwil dengan makna yang lain, ya kan? Ya sudah, pokoknya kalau Allah punya sifat ini dan itu berarti serupa dengan makhluk, maka mereka nafikan, mereka taktil, udah selesai sampai di situ. Paham ya? Berarti saya ulangi lagi, setiap
orang yang mentahrif pasti mentaktil, tapi tidak setiap orang yang mentaktil itu mentahrif. Gitu ya, ada perbedaannya. Bisa dipahami? Ya, so. Bisa paham ya. Pokoknya urutannya menyerupakan, mentaktil, mentahrif. Dari menyerupakan berangkat, dari menyerupakan masuk ke level berikutnya taktil. Setelah taktil apa? Diganti dengan makna yang lain namanya tahrif. Baik. Nah, jadi barang siapa yang menetapkan, ya, memberikan makna yang batin dan menafikan makna yang hak, maka dia mentahrif, ya kan? Pasti mentahrif karena dia memberikan makna yang batil, menafsirkan dengan makna yang batil. Ditahrif, diselewengkan maknanya, berarti dia memberikan makna yang batil. Kemudian menafikan makna yang hak, makna yang aslinya. Kan tadi dinafikan dulu, ditaktil dulu, dinafikan makna yang aslinya, diganti dengan makna yang batil. Berarti dia apa? Dia sudah mentahrif dan juga mentaktil. Ya, kalau orang menafikan saja, menafikan sifat, ya, bagi Allah, itu namanya apa? Mentaktil saja, nggak sampai mentahrif. Ya udah, dinafikan saja. Saya ingkari, saya nggak terima dengan makna itu. Atau dia mengingkari makna-makna atau sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan bagi dirinya, itu namanya cukup mentaktil. Berarti ya, saya dipahami makna taktil, insyaallah. Sekarang kita masuk makna takyif. Kan tadi kan dikatakan apa? Kita ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah nggak boleh mentahrif, menyelewengkan ya maknanya dari yang aslinya, tidak boleh mentaktil. Nah, yang ketiga, nggak boleh mentakyif, membagaimanakan. Aku serupakan lah. Jadi karena ada tuh orang-orang yang imajinasinya tinggi, ya, bisa kita. Ingat, boleh imajinasi tinggi dalam masalah dunia, berkreasi lah, bisa kita. Antum masya Allah mau berimajinasi kayak apa untuk dunia, oke, terserah. Tapi untuk urusan Allah ilahiyah nggak boleh. Karena seseorang, ya, seseorang itu dia bisa membagaimanakan, ketika ada 4 syarat. Membagaimanakan sesuatu itu apabila ada 4 syarat, 4 sebab. Pertama, saya katakan dulu nih, saya jelasin dulu. Pertama, dia melihat secara langsung. Antum bisa membagaimanakan, berarti antum pernah melihat secara langsung. Ya, betul? Contohnya nih, bagaimana bentuknya mobil? Antum bisa jelasin ya. Mobil ini Ustaz, bentuknya rodanya 4, ada pintunya 4, ya, kanan kiri, ya kan? Kemudian ada kursinya, ya kan? Ada plat nomornya. Pokoknya itu bisa menjelaskan secara detail karena antum pernah melihat. Saya langsung, saya tanya pada antum, adakah yang pernah melihat zat-nya Allah? Kalau zat-nya saja kita nggak bisa melihat, apalagi kita bisa membagaimanakan, menceritakan begini. Sama dengan sifatnya. Adakah yang melihat sifat Allah? Nggak ada kan? Kenapa kalian bagaimanakan? Begini. Berarti urusan Allah. Dulu nggak ada, para sahabat bertanya itu nggak ada. Rasulullah itu ketika menunjuk ke atas langit, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Menunjuk ke atas langit, menunjukkan Allah di atas. Sahabat nggak ada yang bertanya kan? Ya Rasulullah, bagaimana Allah di atas? Bagaimana sih di atas itu? Bagaimana? Tidurankah? Apa selonjorkah bahasa kita mungkin ya? Atau gimana? Dudukkah? Nggak ada yang bertanya. Ya udah, apa istiwa di atas arsy, udah. Nggak ada yang bertanya macam-macam bagaimana istiwanya begini, nggak ada. Itu di luar kemampuan kita, ya. Bicara ketuhanan nggak bisa disamakan dengan bicara dengan makhluk. Iya, kalau makhluk untuk tanya seperti itu, ini Allah nggak boleh tanya seperti itu, paham ya? Terus saya katakan tadi apa? Untuk membagaimanakan sesuatu atau mengetahui hakikat daripada sesuatu, itu ada syaratnya. Pertama, dia melihat secara langsung. Yang kedua apa? Boleh sambung dulu ya. Yang kedua, dia melihat benda yang serupa atau ada benda yang serupa dengannya. Jadi antum bisa membagaimanakan, bisa menceritakan hakikatnya. Ya,
Contohnya mungkin gini, ada nggak yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluk ini? Nggak ada. Ya, berarti kita nggak bisa menceritakan, nggak bisa membagaimanakan, nggak bisa menjelaskan hakikatnya. Nah, kita bisa bisa menceritakan. Coba antum jelaskan kepada saya mobil tangki. Ya, antum jelaskan ya. Begini. Karena ada yang serupa. Nah, kan antum bisa melihat secara langsung. Melihat secara langsung. Sehingga antum bisa membayangkan, menjelaskan dengan detail. Karena ada benda yang serupa dengan mobil tangki. Mobil tangki kan banyak kan? Ya. Ada yang serupa bentuk, walaupun bentuknya macam-macam, tapi intinya seperti itu. Ada tangkinya gede, rodanya ada berapa gitu ya, banyak, 8 atau berapa. Intinya sama. Bentuknya kayak truk, cuman dia pakainya tangki, ada tangkinya. Ya, karena ada benda yang serupa dengan mobil tangki, banyak. Yang kita coba dan kita melihat. Itu bisa ceritakan. Sekarang nggak ada yang bisa melihat. Ada nggak benda yang di dunia ini atau makhluk ini yang serupa dengan Allah? Nggak ada kan? Maka kalau nggak ada berarti sifatnya pun kita nggak bisa menceritakan, membagaimanakan. Ya enggak? Terus yang ketiga. Kita bisa menjelaskan hakikat daripada sesuatu atau menjelaskan kaifiyah, membagaimanakan sifat sesuatu tersebut. Dari sifat sesuatu itu adanya orang yang sikoh, tulis ya. Ya, apabila ada orang yang sikoh, adanya orang yang terpercaya yang memberitakan. Adanya orang yang terpercaya, orang yang sikoh yang memberitakan hakikat dari benda tersebut atau sifat tersebut dari kalangan Nabi maupun Rasul. Kalau bahasa kita ya adakah informan ya? Adanya informan yang menyampaikan, yang menjelaskan hakikat dari sifat tersebut. Saya tanya tentang hakikat sifat Allah. Ada nggak Nabi menjelaskan? Enggak kan? Nabi nggak menjelaskan. Bahkan orang yang terpercaya pun Nabi yang percaya, yang diberikan wahyu oleh Allah, nggak menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya hakikat tangannya begini, kemudian istiwanya begini, nggak ada ceritakan. Cukup mereka iman, cukup ya. Mereka nggak ada bertanya atau Nabi menceritakan, nggak ada. Maka yang seperti ini berarti kalau dalam kalau nggak ada yang menceritakan atau memberitakan, mengkhabarkan orang yang tak percaya, ya, maka tentunya kita nggak bisa untuk membagaimanakannya. Ya, antum tahu, antum mungkin nggak pernah lihat mobil gitu ya, contohnya ya. Tapi antum saya ceritakan, antum tahu ada orang yang tak percaya, antum ceritakan ke antum, mobil itu begini, antum kira-kira percaya nggak? Yang saya percaya kan? Ya, karena antum anggap saya orang sikoh. Nah, sehingga antum percaya apa kata saya, walaupun antum mungkin nggak pernah melihatnya. Sama dengan ini, kita nggak bisa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi pun, orang yang terpercaya pun, ya, nggak menceritakan, nggak menjelaskan bagaimana hakikat sifat Allah dan bagaimananya. Makanya kita cukup mengimani saja. Paham ya? Ya, sama aja. Mungkin antum mendengarkan berita bahwasannya terjadi tsunami gitu ya. Orang yang memberitakan kepada antum ini orang yang sikoh, tsunami-nya ya besar, tekanan airnya, gini ceritakan kepada antum ya, ombaknya segala macam lah. Antum percaya nggak kira-kira? Percaya kan? Karena itu orang yang terpercaya menceritakan antum. Dan antum bisa menjelaskan itu karena ada informasi dari orang yang percaya. Paham ya? Nah itu. Nah, ketika dalam masalah asma wa sifat itu tidak ada yang menjelaskan, menceritakan hakikat sifat Allah, bagaimananya sifat Allah kepada kita, maka kita pun tidak boleh bertanya. Ya, bagaimana sifat Allah? Bagaimana bentuknya? Bagaimana gini? Nggak boleh kita bertanya seperti itu. Karena Nabi pun nggak menceritakan. Orang terpercaya siapa nggak menjelaskan, nggak menceritakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Itu namanya kaifiyah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengetahui hakikat daripada sesuatu atau membagaimanakan sesuatu, menceritakan secara detail dari sesuatu tersebut,
harus ada 4 syarat. Tadi yang pertama langsung. harus kita melihat langsung. Yang kedua melihat benda yang serupa dengannya. Yang ketiga adanya ada orang atau informasi yang orang yang siqah yang menceritakan tentang hakikat sifat tersebut atau benda tersebut. Paham ya? Maka baru dikatakan kita bisa menceritakan hakikat dari sifat tersebut atau benda tersebut. Ya. Cukup mau gimana? Mau lanjut lagi nggak? Boleh. Boleh. Nah. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan takyif? Takyif bagaimana kan ya? Yaitu huwa su'al bi kaif. Yaitu bertanya tentang bagaimana. Enggak boleh ya, antum ketika datang sifat-sifat Allah, seperti Allah marah, Allah itu ghadab, ya. Kemudian Allah punya sifat apa namanya? Rahmat, iradah, ya sifat mahabbah, banyak nanti ya. Ditanya, marahnya Allah gimana sih? Nah, itu nggak boleh. Namanya bertanya tentang bagaimana itu nggak boleh. Pokoknya nggak usah ditanya lah. Ya marah, bahasa kita ya marah ya, murka ya. Udah, kita pahami sesuai dengan bahasa kita udah. Bahasa Arab ya marah itu ya murka sama. Ghadab itu murka. Udah gitu aja. Nah, kalau sebagian orang kan ditakwil. Oh, marah maksudnya apa? Allah menginginkan kita balas dendam gitu kan. Nah, gitu nggak seperti itu. Ya, kita sudah juga keliru mengambil seperti itu. Yaitu bertanya tentang bagaimana. Karena ada orang-orang yang memang imajinasinya tinggi ya, pengen tahu aja gitu. Wal muradu bihi ta'yinun wa tahdidun kun apa namanya? Kun natas sifah ya. Yaitu dia maksudnya apa? Menentukan dan membatasi hakikat sifat. Bagaimana kan hakikatnya, bagaimana ditentukan, bagaimana gitu ya. Bihai saya jalula kaifiyatan maklumatan, yang mana dia menjadikannya kaifiyah ya, secara maklumah yang diketahui. Contohkan detailnya, hakikatnya begini. Emang dia melihat Allah? Emang dia pernah tahu sifat Allah kayak apa? Kalau semua nggak pernah melihat Allah kan? Aneh kan? Itu yang bikin aneh seperti itu. Mending gak usah ditanya. Walaisal muradu binafil kaifiyah tafidul makna al-murad minas sifatil lati minas sifat. Yang dimaksud menafikan kaifiyah adalah apa? Bukan tafwidul makna, bukan menyerahkan makna. Perhatikan, Ahlussunnah wal Jamaah itu punya prinsip ya, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh bertanya tentang takyif. Adapun takyif bagaimananya itu serahkan kepada Allah. Ya. Beda dengan orang-orang mufawwidhah, ada namanya ahli tafwid. Ahli tafwid itu ketika ditanya, apa makna istiwa? Ya udah, serahkan maknanya kepada Allah. Apa makna turun? Nuzul? Ya sudah, maknanya serahkan kepada Allah. Itu keliru yang seperti itu. Yang nuzul ya turun, kita artikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya seperti turun. Istiwa apa? Meninggi di atas langit. Udah artikan sebagaimana bahasa Arab. Tangan, ya tangan. Yadun, ya tangan. Ya sudah, kita artikan apa? Seperti dengan bahasa Arabnya. Kalau orang mufawwidhah kan ditanya, yad apa arti yad? Serahkanlah kepada Allah maknanya. Itu keliru. Jadi Ahlussunnah itu tafwidnya menyerahkan dari siapa? Kaifiyahnya, bagaimananya baru kita serahkan kepada Allah. Kalau maknanya kita tetapkan apa adanya. Ya, jadi makna yang terkandung dari sifat tersebut itu tetap kita imani, tetapkan sesuai dengan makna yang terkandung dari sifat tersebut. Paham ya? Tapi kita baru dari segi kaifiyahnya membagaimanakannya baru kita serahkan kepada Allah. Jangan salah ya. Tafwidnya Ahlussunnah dari segi apa? Kaifiyah. Itu baru tafwid kita serahkan. Kalau bagaimananya serahkan. Tapi kalau makna kita tetapkan sesuatu apa adanya sesuai dengan makna tersebut. Jadi dengan mufawwidhah itu mentafwid apa? Maknanya juga. Ditanya apa arti yad? Katakan apa? Ya udah, maknanya serahkan kepada Allah. Itu keliru. Ya salah seperti itu. Maknanya kita tetapkan, yad itu ya tangan. Sudah, tetapkan apa adanya.
Baru kalau ditanya, kalau kaifiyah bagaimana bentuk tangannya, begini-begini ya, itu baru kita serahkan kepada Allah. Karena kita nggak tahu tentang hakikat dari tangan tersebut. Tapi kalau makna dari sifat kita Ahlussunnah tetap menetapkan. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Berarti tafwidnya Ahlussunnah itu dari segi mana? Dari segi makna atau dari segi kaifiyah? Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwidnya dari segi makna atau dari segi kaifiyah? Mana ya? Menyerahkannya dari segi mana? Maknanya atau kaifiyahnya? Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnahnya yang akidah yang lurus. Dari segi kaifiyah. Kalau mana tetap harus ditetapkan. Kalau ahli tafwid, mereka dari segi mana mentafwidnya? Dari segi maknanya. Paham kan tuh? Kira-kira semuanya gini. Kita menetapkan makna dari sifat yang terkandung dari nama maupun sifat Allah. Udah kita tetapkan. Allah punya tangan, Allah murka, Allah turun. Tetapkan sudah. Istiwa udah kita tetapkan apa adanya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Tidak serba dengan makhluk. Itu harus menetapkan makna dari sifat tersebut. Apa adanya gitu. Nah, kalau orang-orang tafwid, mufawwidah namanya ya. Ada namanya kelompok mufawwidah. Mereka ketika ditanya tentang sifat Allah tangan, yad. Apa makna yad? Mereka bilangnya apa? Udahlah, maknanya serahkan kepada Allah. Nah, itu yang keliru seperti itu. Dia nggak mau menetapkan maknanya, nggak mau gitu loh. Menetapkan makna dia nggak mau dia. Pokoknya setiap sifat-sifat yang turun itu yang Allah tetapkan itu mereka kata, udahlah, maknanya serahkan kepada Allah. Maknanya serahkan kepada Allah. Gitu aja mereka. Nah, Ahlussunnah nggak seperti itu. Ahlussunnah tetap menetapkan makna atau sifat yang terkandung dari sifat tersebut. Yang kita serahkan namanya kaifiyahnya, bagaimananya. Itu baru kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu bagaimananya, bentuknya begini-begini, kita nggak tahu. Paham ya? Ngerti? Ya mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.